Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-13 ini kita sudah masuk ke subbab 6, yaitu sistem sosial Indonesia. Kali ini kita nanti membahas tentang apa itu sistem, apa saja yang menjadi komponen dalam sistem sosial, kemudian apa saja yang menjadi karakteristik masyarakat majemuk di Indonesia, kemudian berbicara tentang pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian memahami sistem sosial Indonesia melalui pendekatan teoritis. Nah, sekarang kita masuk ke pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum masuk pada sub pokok sistem sosial Indonesia, perlu kita ketahui apakah itu sistem, konsep yang menjelaskan suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen, dan proses-proses yang melingkupi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikenali. Suatu tipe serupa dari saling ketergantungan antar kompleksitas tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini ada bagan sistem. Di dalam sistem itu ada subsistem dan hubungannya saling ketergantungan. Dalam bahasa Yunani, sistema yaitu sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial, dan peran sosial adalah tingkah laku yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang. Yang memegang peran sosial itu adalah manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat. Pemegang peran sosial itu dapat berganti dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan peran sosialnya tetap. Sebagai komponen dari sistem sosial masyarakat, peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik atau struktur sosial dan saling tergantung untuk membentuk suatu kesatuan hidup bermasyarakat. Untuk mengetahui sistem sosial Indonesia, diperlukan terlebih dahulu memahami kondisi sosial Indonesia. Mengapa demikian? Alasannya karena sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat heterogen secara vertikal maupun horizontal. Indonesia merupakan negara yang memiliki susunan masyarakat dengan ciri pluralitas kemajemukan yang tinggi. Dilihat dari sudut pandang atau perspektif sosiologi dan antropologi, bahwa struktur masyarakat Indonesia dapat dikatakan mencerminkan sistem sosial budaya yang kompleks. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan etnisitas berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, adat, agama, dan ciri-ciri kedaerahan lainnya. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar lapisan sosial yang cukup tajam. Adanya perbedaan-perbedaan ini menyebabkan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Terkait dengan Indonesia sebagai suatu state atau negara yang terintegrasi, kata integration adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Menurut Howard Urigin, integrasi nasional adalah pembauran nation-nation atau bangsa-bangsa di suatu wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Pertanyaan kita sekarang adalah faktor apakah yang mendorong terjadinya proses perpaduan itu? Menurut seorang ahli sosiologi dari Prancis yang bernama Henri Renan, proses perpaduan itu timbul akibat adanya kesadaran, hasrat, dan kemauan untuk bersatu. Kemauan untuk bersatu atau to become together itu muncul akibat adanya berbagai kesamaan, antara lain nasib yang sama dalam perjalanan sejarah. Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita jelaskan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa itu resminya direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra-putri Indonesia
mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928. Kemauan untuk bersatu itu disadari benar oleh para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia, karena mereka menyadari begitu heterogennya masyarakat dan budaya bangsa ini. Itulah sebabnya bentuk negara sebagai salah satu perwujudan integrasi nasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, keberagaman Indonesia termaktub dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, buku Sutasoma karangan Empu Tantular, masa Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Pluralitas masyarakat Indonesia disebabkan oleh itu ada keadaan geografis, ya, letak Indonesia antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, yaitu pusat lalu lintas perdagangan dan persebaran agama, banyaknya pulau yang terpisah lautan, iklim yang berbeda berakibat plural secara regional, curah hujan dan kesuburan tanah yang berbeda-beda, pluralitas lingkungan ekologis. Itu menjadi dua bagian, pertanian sawah di Jawa dan Bali, pertanian ladang di luar Jawa. Kemudian perbedaan bahasa, agama, budaya, adat istiadat, serta kekerabatan. Nah, itu adalah penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Di samping kebinekaan tersebut, ada dasar persamaan masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, sifat kehidupan yaitu gotong royong atau kekeluargaan. Yang kedua, persekutuan hidup terwujud dalam kehidupan keluarga sebagai dasar kehidupan yang lebih luas. Kemudian, pemilikan tanah secara komunal maupun individu. Kemudian ada persamaan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, yaitu dikenal di Sumpah Pemuda, ya. Semangat persatuan dan kesatuan, kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang tunggal, dasar kehidupan religi yang kuat, memiliki jiwa semangat gotong royong, solidaritas, kerukunan nasional. Kemudian terakhir, kesamaan latar belakang sejarah perjuangan bangsa yang senasib semenangan dalam menghadapi penjajah pada saat itu, ya. Nah, itu adalah dasar persamaan masyarakat Indonesia. Dalam pluralitas masyarakat Indonesia dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi, keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu benar-benar memahami dan mengetahui baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Nah, itu adalah cara untuk memahami pluralitas masyarakat Indonesia. Demikianlah pertemuan ini kita akhiri, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.